belajar selanjutnya adalah mempelajari cara mengurangi perilaku buruk pada anak tanpa menggunakan kekerasan. Teman-teman Ibu, dalam mendidik dan mengasuh anak itu tidak boleh menggunakan kekerasan. Sekesuk-kesuwe dewek, pokoknya aja nanti nganggo kekerasan. Dan ini untuk contohnya Bu. Ini, Jaf, ini tinggali. Begini ya, dari Kementerian Sosial ada tips dan triksnya supaya kita bisa mengurangi perilaku buruk pada anak. Oke, yang pertama Zafran, ini tinggali ya Niko. Yang pertama membuat lingkungan yang aman bagi anak. Jadi kita usahakan semua tempat itu aman bagi anak, tidak membahayakan fisik. Semua tempat itu aman bagi anak, tidak membahayakan fisiknya si anak. Kemudian yang berikutnya, ibu-ibu, itu kita wajib membatasi anak menonton televisi. Dan ini berlaku orang monggo TV top, ya. Jadi TV dan seubaran ini sing menyerupai TV kayak gadget, HP dan lain-lain, ya. Jadi dan yang penting di sini ibu juga harus mengingat materi yang lampau bahwa dewek kuwi dadi wong ada jarkoni, harus sejalan antara perkataan dan perbuatan. Jadi maksudnya apa? Agar kita membatasi anak-anak kita untuk tidak banyak menonton TV, ya dewek aja kalian nonton TV. Ngaten nggih? Jadi kita harus telaten memberitahu anak-anak kita dengan menjelaskan akibat dari perilaku buruk itu. Ngaten nggih? Nggih. Saged dipahami napa dereng? Insyaallah. Wonten pertanyaan napa mboten? Semisale sing nek insyaallah sing menciptakan lingkungan sing aman ya insyaallah kula pun paham. Alhamdulillah. Sing nika membatasi membatasi nopo? Membatasi nonton TV niku kepripun barang padahal kepengin nonton TV terus cara ngomong ini kepripun yang paling baik itu seperti yang saya sampaikan Bu. Terima kasih pertanyaan ini. Yang paling baik itu seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus ingat materi yang lalu kita harus sejalan antara perkataan dan perbuatan. Jadi paling kepenak niku anggap dewek nyontoni ben putra putri jenengan ora kakean nonton TV, ya dewek aja kakean nonton. Ambil nggih? Nggih. Lanjut nggih Bu? Nggih. Baik, ini flip chart yang berikutnya Bu. Itu tadi kan yang untuk anak-anak kita yang usianya di bawah 2 tahun. Nah, bagaimana caranya mengurangi perilaku buruk anak-anak kita yang usianya 2 sampai 8 tahun. Yang masih di bawah 2 tahun itu kan kados adek niki nggih. Pinten tahun, Dek? Pinten tahun? Mam nopo? Mam kertas. Ampun. Baik, yang berikutnya Bu, cara mengurangi perilaku buruk anak yang usianya 2 sampai 8 tahun. Ini cara yang pertama Ibu adalah menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak.
kita harus menjelaskan kepada anak-anak kita akibat dari perilaku itu, karena saya yakin di usia itu insya Allah anak-anak kita sudah mulai bisa berpikir, diajak berpikir itu lepas mudah. Baik, yang berikutnya Bu, yang untuk cara mengurangi perilaku buruk anak usia 2-8 tahun, yang kedua adalah membuat aturan bersama anak. Nah, niki katose pun mulai saged niki membuat aturan bersama anak. Jadi anak-anak kita yang di usianya 2-8 tahun itu sudah bisa kita ajak membuat aturan bersama. Contoh nih, Dek, kamu boleh makan es krim hanya di hari Minggu. Nah, itu salah satu contoh aturan aturan yang dibuat bersama harus disepakati. Nah, ini kalau sudah dibuat dengan kita semuanya harus konsisten, Bu. Jangan sampai anak-anak kita jangan sampai anak-anak kita kurang mematuhi peraturan itu. Jadi kita harus konsisten dalam melaksanakan aturan itu. Kemudian yang berikutnya, Bu, adalah memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Saat anak-anak kita saat anak-anak kita melakukan kekeliruan, supaya dia bisa berpikir apakah perbuatannya itu baik, apa akibatnya, itu kita wajib bisa melakukan dengan cara memberi waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Terakhir, Bu, cara mengurangi perilaku buruk anak-anak kita yang usianya 2-8 tahun. Mangke sing itu. Kemudian yang keempat adalah mengajukan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Kadang-kadang anak-anak kita saat dia kurang diperhatikan itu dia caper. Nah, dia itu capernya dengan berbagai macam cara. Salah satunya dengan yo nangis, ya mainan yang nggak karuan gitu kadang-kadang. Nah, kita selama yang dia lakukan itu tidak berbahaya, maka kita bisa mengacuhkan perbuatannya. Jadi dicuekin mawon. Cium dulu. Sip. Ya, Bapak sing nyetel lagi, Bapak sing nyetel. Ya. Baik. Ibu-ibu, selanjutnya kita akan belajar cara membuat nate damel aturan bersama apa dereng saling lare-lare. Dereng nate? Dereng. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat aturan bersama anak serta konsekuensi ketika anak melanggarnya dan sikap konsisten atau tegas dari orang tua dalam menjalankan aturan yang disepakati. Nah, ini ada yang bisa kita pelajari dari filmnya Bu Lili. Ada nonton film napa mboten? Nggih, niki disetel nggih. Filmnya Bu Lili. Nggih. Di film. Film. Apa? Agus, berdiri di pojok. Kamu kan sudah janji tidak akan mengganggu adikmu. Kamu tidak boleh memainkan majalah ini lagi. Nah, sekarang berdiri diam di situ selama 7 menit. Kalau kamu beranjak dari situ, kamu harus kembali berdiri di situ lagi 7 menit lagi. Nanti Ibu beritahu kalau waktumu sudah 7 menit. Sudah, Ita? Cup. Yuk main sama Ibu. Oke. Niki filmnya sing 2 Bu, sing sana sini. Oh, nggih. Nggih, sing sederenge niki. Lah niki. Niki. Sing niki riyen nggih, Bu. Nggih. Nggih. Di film. Niki film. Ibu tahu kamu merasa menyesal karena sudah berkelahi. Kamu tahu kan, kamu tidak boleh berkelahi. Itu tidak baik. Artinya, kamu sudah melanggar peraturan, Agus. Kamu tahu ada sanksi kalau melanggar peraturan. Nah, menurutmu apa sanksinya? Film. Aku tidak akan bermain dengan teman-temanku minggu ini. Menurut Ibu, tidak bermain dengan teman-teman selama 3 hari cukup adil. Jika kamu bersikap baik selama 3 hari sesudahnya.
Hati-hati. Tapi Hati-hati. hari ini tidak boleh karena Ita sudah menggambar di tembok. Setuju? Nah, Setuju. pripun? Setuju. Pun mirsani ya Bu nggih. Nggih. Kira-kira Bu, apa yang bisa kita pelajari dari cerita tadi? Ya Niko walaupun Nggih. anak itu melakukan kesalahan, Iya. tapi kita tidak boleh langsung emosi. Kita harus Emosi? sabar Nggih. dan tegas, tapi bukan berarti marah. Nggih. Jadi dan juga kita harus mau menyertakan, maksudnya mencontohkan begini caranya, seperti yang tadi itu, gini caranya membersihkan temboknya bareng-bareng sama ibunya. Jadi jangan hanya anaknya yang harus melakukan, tapi ibunya juga. Jadi bersama-sama melakukannya hal apapun itu, mencontohkan. Jadi untuk mencontohkan itu kita harus bersama-sama melakukan agar anaknya mau melakukannya juga. Sip. Ah, ibune pun nate ngalami kados niku larene. Kula sih dereng Oh, alhamdulillah dereng. nggih larene nembe tasih alit. Oh, ngaten. Nggih. Bagus. Baik Ibu, matur nuwun komentaripun Bu. Tadi di cerita tadi Bu Lili bersikap lembut tetapi tegas terhadap Ita. Sing alit niku namanya Ita Bu. Hitam. Nggih. Meminta Ita untuk menjalankan aturan yang telah disepakati sebelumnya. Itu kan sudah dibuat kesepakatan. Kalau Ita menggambar itu harusnya di kertas, Nggih. tapi Ita menggambar di tembok. Kalau Ita menggambar di tembok, maka Ita wajib membersihkannya. Kata nggih? Nggih. Kemudian yang berikutnya Bu Lili dan Pak Rusli berusaha tenang, tidak menggunakan kekerasan, namun tetap tegas dalam mengatasi perilaku Agus. Wau teng ceritane Bu, Agus ceritane gelut Bu teng sekolahan, bertengkar. Tekan rumah orang malah diomai tapi diberi penjelasan. Mereka juga menjelaskan bahwa perkelahian itu tidaklah baik. Bu Lili juga meminta Agus untuk memikirkan sanksi apa yang tepat atas tindakan. Sanksinya apa Bu? Sanksinya tidak Tidak boleh bermain bersama temannya Iya. selama 3 hari. Iya, baik. Sabran. Baik, yang berikutnya Bu, kita akan belajar cara memberi waktu sejenak kepada anak untuk menenangkan diri dan berpikir akibat dari tindakannya. Masih dari keluarganya Bu Lili dan Pak Rusli. Agus berdiri di pojok. Kamu kan sudah janji tidak akan mengganggu adikmu. Kamu tidak boleh memainkan majalah ini lagi. Nah, sekarang berdiri diam di situ selama 7 menit. Kalau kamu beranjak dari situ, kamu harus kembali berdiri di situ lagi 7 menit lagi. Nanti ibu beritahu kalau waktumu sudah 7 menit. Sudah, Ita? Cup, 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 cup. Yuk main sama ibu. Cop. Yang leres tolong. Dapat Bu, apa yang kita pelajari, yang bisa kita pelajari dari film tadi? Oh ya, caranya memberi waktu berpikir, caranya niko nggih pilih ngerti kula Mas. Iya. Iku video niku ya men putranipun niku berpikir nopo sing terus dilakukan kesalahane habis niku. Terus ibune memberi mungkin apa hukuman apa kepripun nggih. Carane men berpikir terus niku kados niku mboten leres. Terus niku. Oke, terima kasih. Matur nuwun pendapatipun Bu. Jadi gini, sebagai manusia itu wajar jika kadang kita sebagai orang tua merasa kesal dan marah karena merasa lelah dalam menghadapi anak-anak kita. Ketika orang tua tidak mampu mengendalikan sikapnya karena kelelahan, sebaiknya orang tua mengambil waktu untuk menenangkan diri. Jadi harus hidung gelap banget. Niku ya mending minggir dhisik aja terus emosi dan dilampiaskan ke anak-anak. Sebaiknya orang tua mengambil waktu untuk menenangkan dirinya. Ibu nggih.
Baru kemudian berikan respon terhadap perilaku anak. Nah, yang tadi itu Agus diminta berdiri di pojok agar Agus dan Bu Lili bisa menenangkan diri. Ini sebetulnya bukan sebuah hukuman, Bu, hanya untuk mengambil jarak dan emosinya tidak membeludak, tidak meledak-ledak. Kemudian, Bu, memberikan waktu bagi anak untuk menenangkan diri setelah melakukan perbuatan buruk akan bermanfaat ketika ia merasa sangat marah. Dengan begitu diharapkan anak dapat menenangkan diri dan berpikir akibat dari tindakannya. Leres memiliki peninggalan. Namun metode ini sebaiknya tidak digunakan bagi anak berusia yang baru di bawah 2 tahun. Ini belum cocok, Bu, karena mereka belum terlalu memahami tujuannya. Maksudnya apa? Nah, waktu untuk metode ini dapat diberikan sesuai dengan usianya anak. Misalnya 4 menit untuk anak yang usianya 4 tahun dan 5 menit untuk yang usianya 5 tahun. Ngaten Ibu nggih? Nggih. Dan kita wonten sing badhe ditangetaken apa dereng sak dereng pun dilanjut. Oh. Ya misale berarti misale wonten lare putranipun kula misalnya niku carane berantem kali putrane tanggane napa pripun lah niku, tapi sing mulai riyen niku putrane kula lah sebaiknya kula niku kepripun barang sarane niku ampun sing putrane pun tanggane carane ngatos nangis Nek jenengan kok menangi kejadiannya secara persis dari awal sampai akhir, jenengan bisa menyimpulkan seperti itu, maka ajak anak kita untuk meminta maaf terlebih dahulu. Tapi agar kita tidak melihat dari awal sampai akhir, maka harus diklarifikasi.